Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurgina dengan NIM J3A8183991 dari kelas C Praktikum 2 Program Studi Komunikasi Angkatan 55. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Inovasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan di Taman Balarea Perum Baros Kencana, Sukabumi. Pada pembahasan kali ini saya akan membagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri dari perancangan karya, tahapan penerimaan informasi, klasifikasi environment graphic design, identifikasi bentuk, software yang digunakan untuk membuat environment graphic design, serta contoh dari environment graphic design. Yang terakhir yaitu penutup berisi kesimpulan dan hasil wawancara. Inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru yang belum pernah dimunculkan sebelumnya. Agar suatu daerah bisa maju, maka harus berani membuat inovasi yang baru, serta dapat dinikmati dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah penataan ruang terbuka hijau. Taman Balarea adalah sebuah taman yang terletak di perumahan Baros Kencana, Sukabumi. Taman ini merupakan sentral kegiatan bagi warga Perum Baros Kencana, Sukabumi karena aktivitas masyarakat yang dilakukan di dalamnya, kenyamanan masyarakat yang berada di sana, serta akses lingkungan dan kondisi sosial. Hal inilah yang menjadi acuan dalam proses inovasi pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan di Taman Balarea Perum Baros Kencana, Sukabumi sebagai upaya optimalisasi informasi dengan cara membuat environmental graphic design. Dan rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah bagaimana cara mendesain environmental graphic design di Taman Balarea Perum Baros Kencana sebagai upaya optimalisasi media informasi. Dan tujuan dari paper kita kali ini adalah untuk mendesain environmental graphic design yang meliputi desain sistem dan agenda kegiatan, serta diharapkan mendapatkan manfaat teoritis serta manfaat praktis. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Taman Balarea merupakan sebuah taman yang terletak di Perum Baros Kencana, Sukabumi yang diresmikan sejak tahun 2007. Dengan berbagai fasilitas umum yang ada, mulai dari posyandu, lapangan bola, tempat duduk, ruang terbuka hijau, lintasan jogging, serta arena bermain anak-anak. Dengan banyaknya aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di Taman Balarea, tidak menutup kemungkinan bahwa taman tersebut kurang diperhatikan kebersihannya, serta sebagian warga mungkin belum mengetahui informasi mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan di Taman Balarea Perum Baros Kencana. Hal ini menyebabkan perlunya ketersediaan media informasi khusus, yaitu melalui media environmental graphic design. Perancangan environmental graphic design ini merupakan sesuatu yang penting untuk masyarakat, khususnya pada suatu tempat. Dan kasusnya pada Taman Balarea ini, environmental graphic design yang dibutuhkan meliputi desain sistem, papan agenda kegiatan yang diharapkan mudah untuk menarik perhatian, mudah dipahami, serta selanjutnya dapat berdampak positif bagi warga Perum Baros Kencana. Tahapan penerimaan informasi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah bujukan, yang ketiga adalah keputusan, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Dan stakeholder yang dibutuhkan dalam perancangan karya environmental graphic design di Taman Balarea Perum Baros Kencana ini meliputi Ketua RT 003, Ketua RW 013, serta warga dari Perum Baros Kencananya sendiri. Semuanya harus bersinergitas dengan baik melalui komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, adanya kepercayaan, serta kreativitas yang dihasilkan dari para stakeholder. Klasifikasi environmental graphic design di Taman Balarea meliputi sign system atau signage yang terdiri dari dilarang menginjak bunga dan rumput, dilarang masuk dan berpacaran di area taman, dilarang membawa minuman keras atau alkohol, dilarang membawa senjata tajam, serta membuang sampah pada tempatnya. Dan tanda pintu untuk posyandu, gudang penyimpanan alat,
dan information board atau papan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Taman Balarea. Untuk penggunaan desain visual akan dikemas secara komunikatif dengan menggunakan unsur karakter yang dimiliki oleh Taman Balareanya sendiri. Dan untuk tipografi, jenis tipografi yang sesuai dengan Taman Balarea adalah jenis huruf sans serif dengan karakter font Gill Sans MT. Dan penggunaan warna yang akan diaplikasikan pada environmental graphic design ini terdiri dari warna kuning dan hijau dan identifikasi bentuk. Hal ini dilakukan agar hasil visual dari proses perancangan desain ini tidak meninggalkan identitas dari Taman Balareanya itu sendiri. Bentuk dari Taman Balarea berbentuk kotak seperti persegi. Software yang digunakan untuk mendesain environmental graphic design ada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Corel Draw. Dan berikut adalah contoh environmental graphic design untuk Taman Balarea. Pada hari Jumat 25 September 2020, saya melakukan wawancara di Lembaga Permasyarakatan Kecamatan Baros bersama Bapak Ahmad Syaripudin selaku sekretaris. Pada wawancara tersebut, saya bertanya mengenai saran atau solusi terkait inovasi yang hendak saya buat, yaitu environmental graphic design di Taman Balarea Peru Baros Kencana. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat saran atau solusi yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Dampak positif inovasi terhadap masyarakat. Yang pertama, memberikan suasana yang baru bagi Taman Balarea Peru Baros Kencana. Yang kedua, memaksimalkan penyampaian informasi di Peru Baros Kencana. Yang ketiga, mempermudah warga Peru Baros dalam menentukan agenda kegiatan yang dilakukan di Taman Balarea. Yang keempat, sebagai media informasi ataupun tanda agar warga Peru Baros Kencana senantiasa menjaga kebersihan dan kenyamanan di Taman Balarea. Dan dampak negatifnya adalah membutuhkan biaya yang cukup besar dan pembiayaan tersebut di luar anggaran daerah, sehingga dana untuk membuat environmental graphic design harus dikeluarkan oleh warga Peru Baros Kencana. Yang kedua, Taman Balarea bukan tempat wisata ataupun ruang publik untuk khalayak umum, sehingga environmental graphic design tidak terlalu diperlukan. Yang ketiga, banyak anak-anak yang bermain di Taman Balarea. Hal tersebut memungkinkan cepat rusaknya environmental graphic design karena digunakan untuk bermain. Yang keempat, tanda atau papan untuk penyampaian informasi tidak akan bertahan lama dan cenderung diabaikan karena warga sudah terbiasa mendapatkan informasi melalui speaker di masjid. Yang terakhir ada saran dan solusi, yaitu yang pertama membuat environmental graphic design sendiri dari bahan-bahan daur ulang. Yang kedua, mengajak pemuda-pemudi di perumahan Baros Kencana untuk membuat environmental graphic design bersama-sama. Yang ketiga, mengadakan lomba pembuatan environmental graphic design yang diikuti oleh warga Peru Baros Kencana. Yang keempat, membuat environmental graphic design sesuai kreativitas dari warga Baros Kencana. Yang kelima, menata dan mempercantik Taman Balarea bersama warga Baros Kencana. Dan kemudian kesimpulannya adalah Taman Balarea merupakan sentral kegiatan di perumahan Baros Kencana. Maka diperlukannya environmental graphic design sebagai media informasi ataupun tanda agar warga Peru Baros Kencana senantiasa menjaga kebersihan dan kenyamanan di Taman Balarea. Tahapan dalam membuat environmental graphic design ini terdiri dari perancangan karya, komunikasi, klasifikasi environmental graphic design, software yang digunakan, serta identifikasi bentuk. Dan dalam realisasinya, semua stakeholder harus bersinergitas dengan baik. Sekian presentasi paper inovasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.